Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi ya di sekolah minggu walaupun masih online. Tapi kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, untuk memulai sekolah minggu hari ini, mari kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah menyertai kami hari demi hari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bu Emi. Kiranya Engkau berkati agar berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Engkau berkati juga Bu Emi agar bisa membawakan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Demikian doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sekolah minggu kali ini. Terima kasih Mbak Melody yang sudah membuka sekolah minggu ini dengan pujian dan juga doa. Kita akan memulai sekolah minggu pagi ini dengan membaca firman ya. Kita akan baca firman dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 dengan perikop tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang-orang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala,
makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di kuli berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Adik-adik, firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, ini bercerita tentang surat kepada jemaat di Korintus, karena dari beberapa orang Korintus yang menanyakan tentang bagaimana hukumnya memakan daging dari persembahan. Pada zaman dahulu, orang-orang Korintus itu mempersembahkan daging yang istimewa untuk persembahan, tapi persembahan untuk berhala. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang kudus di Korintus memakan daging dari persembahan berhala, karena mereka tidak percaya dengan berhala. Jadi mereka tidak menganggap bahwa daging persembahan berhala itu adalah daging yang berharga, begitu. Nah, bacaan Alkitab ini tidak mudah, adik-adik. Maksudnya tidak biasa kita baca, tapi mengapa bacaan ini diambil saat ini? Supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Seperti tadi, orang yang berpengetahuan, kalau dia memberikan contoh yang dianggapnya biasa, tapi menurut saudaranya yang lain yang kurang berpengetahuan itu sangat penting, maka sebaiknya orang yang berpengetahuan tadi memberikan contoh-contoh yang bisa diterima dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, gitu nggih. Nah, ada satu cerita tentang bagaimana kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ceritanya begini, adik-adik. Jadi ada suatu desa, di situ ada dua orang anak, namanya Thomas dan Tata. Thomas dan Tata itu adalah dua sahabat. Dari kecil mereka tumbuh bersama. Nah, pada suatu hari saat Thomas sedang duduk-duduk, ada Tata yang datang. Tata wajahnya murung, sedih. Biasanya dia naik sepeda, tapi pagi itu dia hanya berjalan kaki dengan wajah yang memelas. Thomas sebagai sahabatnya tahu, ini kenapa ya Tata kok tidak biasanya periang, kok ini murung. Kemudian Thomas bertanya kepada Tata, "Hei Tata, kenapa kamu kok murung? Tidak biasanya. Yang biasanya ceria, kok kamu pagi ini kok lesu jalanmu dari sana? Di mana sepedamu?" "Hei Thomas, iya, sepedaku rusak. Sudah diperbaiki sama ayahku, tapi kok tidak bisa bagus ya, tidak bisa seenak dulu. Takutnya nanti tidak lama lagi rusak lagi. Bagaimana kita tidak bisa bermain sepeda bersama?" Thomas kemudian berkata, aku dapat info dari Pak RT. Kita akan mengadakan lomba lari. Hadiahnya bagus loh. Apa coba?" "Apa? Pas sepeda?" "Oh betul, iya, hadiahnya sepeda. Untuk juara satunya hadiah sepeda." "Wah, kalau begitu kita ikut yuk, daftar. Ayo, aku diantar, kita daftar bareng."
ayo. Kemudian dua anak tadi mendaftar. Karena waktunya masih agak lama, Thomas dan Tata berlatih. Ayo kita latihan terus supaya nanti kita bisa menang, kamu bisa dapat sepeda. Tata dan Thomas setiap sore belajar latihan berlari sekuat tenaga. Bahkan Tata sampai tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. Saking semangatnya dia sampai lupa menjaga kondisi tubuhnya hingga badannya menjadi tidak kuat. 2 hari sebelumnya dia menjadi panas, sakit. Nah, pada waktu lomba diadakan, Tata belum benar-benar fit adik-adik, masih lemes. Thomas kasihan sebenarnya, mau mengatakan tidak usah ikut, kok yo kasihan, padahal sudah berlatih, sudah mengimpi-impikan sepeda. Tapi kalau diizinkan, nanti apa mungkin dia bisa menang. Nah, kemudian mereka tetap ikut lomba. Nah, lombanya lari. Karena sudah berlatih berhari-hari, Thomas dan Tata unggul. Walaupun Tata agak masih belum fit, tapi karena semangatnya tinggi untuk mendapatkan sepeda, dia tetap berusaha. Unggul. Pertamanya mereka berdua unggul beriringan, tapi karena larinya cukup jauh, Tata menjadi lambat laun tertinggal. Thomas merasa, wah kasihan ini Tata. Aku tak lari duluan supaya aku nanti bisa menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah sepeda, dan sepedanya akan aku berikan kepada Thomas, kepada Tata, keliru ya, maaf. Nah, kemudian Thomas berlari sekencang-kencangnya. Tapi di tengah jalan dia berpikir, kalau aku nanti juara, nanti Tata belum tentu mau ku beri hadiah, karena dia ingin bahwa dia mendapatkan ini semua dari hasil jerih payahnya. Nah, kemudian Thomas memutuskan untuk memelankan ritme larinya. Nah, larinya dipelankan, terus dia pura-pura agak kelelahan sampai Tata bisa menjajarinya. Setelah berjajar, Thomas berkata semangat, ayo kita bisa jadi juara. Tata karena disemangati Thomas, dia berlari tambah kenceng. Thomas karena dia memutuskan untuk mengalah supaya Tata merasa bahwa dirinya menjadi pemenang dan tidak minder. Nah, Thomas kemudian berada sedikit di belakangnya. Sampai di finish, Tata dibiarkannya melalui finish lebih dulu. Dan kemudian bagaimana? Ya, Tata menjadi juara. Kemudian mereka bersukacita karena Tata mendapatkan sepeda. Nah, itu satu cerita yang bisa kita ambil sama dengan bacaan tadi, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, tema kita pagi ini sebenarnya adalah mengalah belum tentu kalah. Mengalah tidak berarti kalah ya. Nah, seperti tadi Thomas tadi sebenarnya kalau dia mau, dia akan menang. Seperti juga dalam jemaat Korintus, orang berpengetahuan itu bisa saja seenaknya. Maksudnya karena dia tidak mempercayai ada berhala, dia makan segalanya mau. Tapi untuk memikirkan orang-orang yang pengetahuannya di bawahnya dia, harus juga berpikir supaya tidak menodai iman mereka. Begitu nggih? Ya, jadi supaya kita bisa mengasihi sesama itu tidak sombong, tidak merasa bahwa kita benar, bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita juga harus berpikir tentang bagaimana bisa memberikan sesuatu supaya orang lain tidak menjadi merasa lebih rendah, tidak menjadi merasa lebih bodoh daripada kita ya. Banyak ya dari teman-teman kita yang pinter, tapi jangan minteri, jangan merasa wah aku pinter, kae bodoh banget, aku wegah kancan karo kae. Tidak boleh ya. Kita harus menjaga orang lain seperti Tuhan telah menjaga kita. Itu nggih.
Nah, bacaan kita ayat pagi ini adalah, saya bacakan ya, dari Mazmur 149 ayatnya 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, itu ya ayat kita pagi ini ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bu Emi sampaikan. Pesan saya seperti yang biasa kita dengarkan, kita harus menjaga protokol kesehatan supaya COVID pandemi ini bisa segera berlalu dengan menjaga kondisi kita, dengan menjaga protokol kesehatan 3M. Apa? Yuk, 3M, memakai masker. Terus apa lagi? Mencuci tangan pakai sabun air mengalir. Terus yang ketiga, menjaga jarak. Ya, jaraknya 1,5, tidak boleh uyuk-uyukan di mana-mana, ya. Nah, itu dari saya, kita harus mempunyai semangat. Salam sehat, salam semangat. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi atas firman-Nya. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Kalau masih, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Dia Masih Terus Bertambah. Menutup sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa dan dipimpin oleh Bu Emi. Mari adik-adik kita berdoa, kita tutup sekolah minggu pagi ini dengan berdoa. Saya antarkan nggih. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih kami bisa bersekolah minggu pada pagi ini Tuhan. Meski kami masih melakukannya secara online, namun kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap berikan kesempatan ini, tetap Engkau panggil kami untuk bersekutu bersama secara online. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana kami harus menjaga sesama kami, saudara-saudara kami. Berkati Tuhan sehingga kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan bila sebentar ini kami akan melanjutkan kegiatan kami di hari ini, Engkau senantiasa berkati Tuhan sehingga kami boleh melakukan yang terbaik. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dan jangan biarkan kami jatuh dalam dosa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang tunggal dan kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Jaga kesehatan.